1 bulan lagi NBA akan segera dimulai. Selalu bilang setiap tahun Pelicans akan menjadi kuda hitam, tapi again gue dikecewakan lagi dan lagi sama Zion. Pertanyaan kedua, Koiril boleh bahas sedikit tentang Memphis Grizzlies dan Houston Rockets. Hey, Houston Rockets, tadi kita udah sempat sounding ya, Houston Rockets ya. Oh, TO buka cabang nanti di Houston, gimana tuh? Laku, man. Ngobrol NBA episode 83. Guys, sekarang sudah hari Rabu, besok Kamis libur. Tapi gue ada dapat banyak sekali pertanyaan DM di Instagram yang meminta gue membahas topik A, topik B, topik C, topik D, dan seterusnya. Karena 1 bulan lagi NBA akan segera dimulai. Akhir September sudah mulai preseason buat tim-tim yang akan bermain preseasonnya di luar Amerika. Dan start 3 Oktober, semua tim sudah akan memulai preseasonnya. Jadi udah 3 Oktober berarti minggu depan ya, tinggal seminggu lagi. So excited. Minggu depan ini kita akan mulai banyak sekali topik menjelang season mulai, terutama membahas setiap tim, pergerakan-pergerakan setiap tim selama off season ini, dan tim-tim mana yang bakal menarik untuk ditonton dan mungkin secara peringkat juga bakal naik drastis. Pasti ada 1 atau 2 tim. Nanti akan kita bahas. Tapi khusus di episode kali ini, gue akan menjawab ada beberapa pertanyaan yang sudah dipilih sama tim gue. Tim gue kadang kan kalau milih pertanyaan suka ajaib-ajaib nih. Jadi nggak tahu pertanyaannya apa yang bakal dikasih. Oke. Gue bacain aja pertanyaannya. Oke. Pertanyaan pertama adalah, apa ini? Koiril, kalau ada satu tim yang Koiril penasaran musim depan, kira-kira siapakah tim itu dan kenapa? Oke, penasaran ya? Penasaran banyak sebenarnya. Tim-tim mudanya bagus-bagus, bro. Detroit Pistons, Houston Rockets, OKC saya, of course, dengan Chat, dan banyak sekali tim-tim lain yang bikin gue penasaran. Tapi dari musim ke musim, gue selalu penasaran dengan Pelicans. Kenapa Pelicans? Karena Zionnya nggak pernah sehat. Teman-teman kalau cek gue baca di artikel beberapa waktu lalu ya, Zion, BI, Brandon Ingram, sama CJ McCollum itu musim lalu itu cuma main bareng, itu cuma 10 pertandingan. Dalam 10 pertandingan itu mereka hanya bermain average sekitar 17 menitan bareng lah. Jadi total mereka cuma main bareng itu baru 170 sekian menit main bareng, hanya 10 pertandingan. Kenapa gue penasaran? Karena nggak tahu ya, gue pengen banget melihat sejauh mana sih kekompakan 3 pemain ini, Zion, BI, sama CJ McCollum, untuk bisa membawa Pelicans itu melangkah jauh, men. Gue selalu bilang setiap tahun Pelicans akan menjadi kuda hitam, tapi again gue dikecewakan lagi dan lagi sama Zion. Bukan karena dia nggak main bagus, tapi karena dia cedera. Zion itu setiap kali dia available, dia main, itu dia mainnya bagus, man. Cuma memang ya, gue nggak bisa pungkiri bahwa trio ini, Zion, dia butuh bola. BI butuh bola. CJ butuh bola. CJ bisa ngacak-ngacak sendiri. Brandon Ingram mainnya juga nggak cepet, mainnya dia lebih suka melambatkan tempo permainan. Zion juga dia pasti akan banyak sekali dapat space, karena pasti defender nggak akan bisa ninggalin CJ, nggak akan bisa ninggalin BI. Jadi pasti Zion nanti punya banyak space buat bisa ngacak-ngacak di dalam gitu ya. Itu yang bikin gue penasaran sebenarnya. Pelicans, please. Zion, please. Tolong gue pengen lihat trio ini bisa berfungsi, bisa nge-build chemistry, bisa punya continuity, yang paling tidak di musim depan gue bisa lihat mereka main full 1 musim penuh. Gue pengen banget lihat mereka sejauh apa. Kalau ternyata Pelicans mereka udah sehat dan Pelicansnya nggak bisa improve, nggak bisa melangkah jauh di playoff, tentu persaingan akan semakin berat musim depan. Ya udah, bubarin aja sekalian. Udah, Zionnya mau kemana? Udah kasih aja, daripada lu ngasuh pemain penyakitan kayak gitu. Aduh, capek lama-lama, men. Tapi selain trio itu, memang Pelicans gue suka banget pemain-pemain yang lain. Jose Alvarado gue suka, Trey Murphy gue suka, Jonas Valanciunas itu menurut gue sangat-sangat underrated post up gamenya. Menurut gue kalau dia udah di under basket dan lain-lain, he is big. Susah banget jaga Jonas Valanciunas. Jadi secara tim gue suka sekali sama Pelicans, dan gue penasaran
faktor yang bikin gue penasaran cuma si trio itu tuh, Brandon Ingram, CJ sama Zion main bareng tanpa cedera satu musim full. Mudah-mudahan itu bisa terjadi musim depan. Itu yang bikin gue penasaran. Oke, mudah-mudahan itu menjawab ya. Sebenarnya penasaran banyak sih. Pistons penasaran dengan Monty Williams, pelatih barunya, Houston Rockets, OKC dan lain-lain. Itu sangat bikin penasaran. Lakers, nanti akan ada satu episode khusus buat Lakers mudah-mudahan ya, karena Lakers salah satu tim yang menurut gue punya off-season terbaik. Rob Pelinka, Anda gokil, Rob Pelinka ya, gokil. Nanti kita bahas lah di episode selanjutnya ya. Oke, pertanyaan kedua, gue gak mau bikin lama-lama karena gue harus balik sebentar lagi. Pertanyaan kedua, Koiril boleh bahas sedikit tentang Memphis Grizzlies dan Houston Rockets. Hey, Houston Rockets, tadi kita udah sempat sounding ya, Houston Rockets ya. Oke, dua tim berapa menit ya? 5 menit, 10 menit, oke lah. Houston Rockets sama Memphis Grizzlies, ini mungkin tim-tim yang banyak bad boy-nya ini nih. Wah, ini fansnya kayaknya suka sama tim-tim muda dan penuh amarah dan nggak bercanda. Oke, kita mulai dari Grizzlies kali ya. Oke, Grizzlies kalau gue nggak salah ingat ya, musim lalu posisi 2 di bawahnya Denver Nuggets, posisi 2 ya, finish posisi 2. Dan di playoff ketemu sama Lakers langsung kalah di first round. Langsung kalah. Banyak yang benci sama Memphis Grizzlies karena mungkin pemain-pemainnya membranding diri mereka sebagai tim yang penuh dengan villain, sesuai dengan slogan mereka grit and grind. Nggak ada yang santuy, pemainnya ya ada yang santuy ya, kayak Jake LaRavia, Santi Aldama, santuy itu orang itu. Tapi musim lalu mereka finish di posisi 2, tapi langsung ketemu Lakers di first round, kalah langsung. Tapi ada sebagian karena faktor cedera, terutama Steven Adams. Jangan pernah meng-underestimate seberapa pentingnya peran seorang Steven Adams di tim lo. Penting banget. Off-season ini mereka dapat Marcus Smart, which is bagus banget. Mereka dapat Derrick Rose. Ya, Derrick Rose nggak tahu bakal bisa se-impactful apa. So, I'm happy for Derrick Rose. Setiap kali dia masih main di NBA, Derrick Rose gue seneng, man. Karena dia masih layak dan pantas banget untuk bisa tetap ada di tim NBA manapun sebenarnya. Oke, dapat Marcus Smart, dapat Derrick Rose, kehilangan Dillon Brooks, of course, ke Houston Rockets, kehilangan Tyus Jones ke Washington Wizards karena Memphis sudah nggak mampu bayar juga, jadi dia harus diikut sertakan ke dalam paketnya kemarin. Tyus Jones, I love Tyus Jones, defensive guard, bagus, steal-nya banyak, salah satu pemain yang sering gue ambil di fantasy. Kalau Jamorannya lagi cedera, itu pasti Tyus Jones, itu semua pasti ambil Tyus Jones. Jadi secara statistik Tyus Jones sebenarnya bagus banget. Dia komplit lah, asisnya ada, steal-nya ada, ngeblok juga kadang-kadang, points-nya juga lumayan. Sekarang di upgrade, gue akan bilang di upgrade pastinya, di upgrade menjadi Marcus Smart. Dan Marcus Smart juga defensive guard, kita tahu defensive player of the year, man. Dan offense-nya juga bagus, 3-point shots-nya juga. Gue nggak terlalu perhatiin akurasinya dia di 3-point ya, tapi ya menurut gue dia oke-oke aja, fine-fine aja. Lalu yang paling penting, Memphis Grizzlies juga mereka meng-extend Desmond Bane. Itu penting. Desmond Bane itu penting. Tapi yang paling kunci adalah Steven Adams kembali dari cedera. Steven Adams adalah kunci. Percaya saya, Steven Adams adalah kunci. Brandon Clarke juga adalah kunci. Tapi overall pemain-pemain Memphis Grizzlies yang lain, gue juga banyak sekali yang suka. Zaire Williams, gue suka Xavier Tillman, gue suka Santi Aldama, gue suka Kenneth Lofton Jr., gue suka sekali. Jaren Jackson Jr. of course, kemarin baru main di tim USA. Jadi banyak sekali yang gue suka pemain-pemain Grizzlies, dan mudah-mudahan di musim depan bisa improve. Yang pasti Jamorannya kena suspend 25 game. Jadi paling tidak sampai Desember tuh kita nggak lihat Jamoran tuh. Tapi paling nggak, itulah pentingnya mereka nge-sign si Marcus Smart, supaya selama 25 games tanpa adanya Jamoran, paling tidak Memphis Grizzlies bisa tetap kompetitif lah.
Dan pentingnya Marcus Smart menurut gue, leadership-nya itu yang berbeda dari Tyus Jones. Sebenarnya Tyus Jones is a good point guard, tapi Marcus Smart leadership-nya itu yang menurut gue fans Boston pasti banyak yang bilang bahwa Marcus Smart itu adalah heart and soul, adalah nyawanya Boston Celtics, dan sekarang nyawanya pindah ke Memphis Grizzlies. Menurut gue adanya Marcus Smart itu benar-benar sejalan dengan identitasnya Memphis Grizzlies gitu. Jadi it's a good signing buat Memphis Grizzlies. I'm so excited buat melihat bagaimana Marcus Smart bisa mengisi posisinya Ja Morant selama dia nggak ada 25 games, dan sejauh mana dia bisa membuat Memphis Grizzlies bisa tetap bertahan tanpa Ja Morant. Kita tahu kemarin Ja Morant nggak ada pun Memphis Grizzlies tetap bagus. Mereka bisa finish di posisi 2 loh, di bawahnya Denver Nuggets, walaupun langsung kalah. Jadi kita lihatlah nanti musim ini bakal seperti apa. Masih wait and see, tapi sejauh ini off season mereka menurut gua bagus. Oke. Yang kedua, pertanyaannya tadi apa tuh? Houston Rockets ya. Oke. Ini nggak tahu nih episode ini banyak yang nonton atau enggak, karena ngebahasnya Grizzlies sama Houston Rockets. Oke, Houston Rockets salah satu tim yang cukup sibuk off season ini. Mereka dapetin Fred VanVleet, mereka dapetin Lord, Dillon Brooks tanpa Rotio. Rotio buka cabang nanti di Houston gimana tuh? Laku men, Rotio mesti endorse si Dillon Brooks loh. Laku pasti kalau Roti kayak gitu buka di Amerika. Nggak ada di Amerika soalnya. Oke, Houston Rockets dapetin VanVleet, siapa lagi? Dillon Brooks, Jock Landale juga dapat tuh. Jock Landale kemarin di playoff malah mainnya lebih bagus daripada DeAndre Ayton menurut gue di Phoenix Suns. So it's a good signing buat Houston Rockets. Jeff Green walaupun udah berumur, tapi Jeff Green selalu aja kalau ada di lapangan good things. Hal-hal baik bakal terjadi kalau ada Jeff Green di lapangan menurut gue ya. Yang pindah ada Kenyon Martin Jr. pindah. Gue suka Kenyon Martin Jr. Josh Christopher itu juga pindah. Siapa lagi? Usman Garuba itu juga pindah ke Warriors ya. Usman Garuba sempat singgah di OKC tapi langsung di wave ke Warriors. Belum sempat main juga. Kemarin di Spain mainnya oke juga di FIBA. Gue nonton beberapa kali. Siapa lagi ya? Ty Washington itu juga pindah. Kemana tuh Ty ya? Gue lupa. Tapi pergerakan Houston Rockets yang menurut gue penting adalah memecat Coach Stephen Silas dan menggantikannya dengan Ime Udoka. Kita tahu lah resumenya Ime Udoka, resume bagusnya ya, jangan bahas skandalnya. Skandalnya udah lewat lah. Resume bagusnya satu musim di Boston Celtics, bagus man. Ime Udoka mudah-mudahan bisa membentuk culture di Houston Rockets yang tidak pernah terbentuk sebelumnya di kepelatihannya si Stephen Silas. Gue melihat Houston Rockets sama sekali tidak punya sistem, tidak punya culture sama sekali. Padahal pemain-pemainnya bagus-bagus. Pemain-pemain lainnya, Jalen Green, KPJ mudah-mudahan nggak disuspend semusim penuh ya. Disuspend pasti, tapi nggak tahu bakal semusim penuh atau enggak. Alperen Sengun, sangat suka sekali Alperen Sengun. Mudah-mudahan musim ini bisa benar-benar break out. Kita kemarin lihat dia main di Turki gokil, udah kayak ngeliat Nikola Jokic. Alperen Sengun mudah-mudahan musim ini bakal ngangkat banget nih mainnya, bisa break out. Jabari Smith, rookie mereka yang mereka sign, Amen Thompson, suka sekali, sangat suka sekali sama Amen Thompson. So, draft picknya bagus, Amen Thompson dapat, Cam Whitmore tuh di draft di urutan berapa tuh? 20-an kalau nggak salah. Mudah-mudahan bisa jadi steal itu Cam Whitmore. Tapi kalau namanya pemain rookie yang benar-benar bisa unlock gitu draft stoknya, biasanya ada something tuh, cedera atau apa dia, gue lupa ya. Pokoknya dia itu bagus sebenarnya Cam Whitmore. Tapi Amen Thompson itu dark horse buat jadi Rookie of the Year tuh, gue suka sekali. Saudaranya juga gue suka, Ausar Thompson. Houston Rockets punya potensi yang sangat luar biasa. Pemain-pemain veterannya udah ada, VanVleet, Dillon Brooks, bisa jadi leader juga kok. Percaya gue deh, bisa kok. Selama ini mereka nggak punya leader. Pemain-pemain mudanya, Jalen Green, Alperen Sengun, Jabari Smith, dan lain-lain. Menurut gue mixnya antara veteran dan pemain muda menurut gue sudah pas lah.
nggak yang terbaik tapi sudah pas menurut gue. Mudah-mudahan bisa jauh lebih bagus di musim depan, karena musim lalu mereka rekornya hanya 20-an kali menang, 60 kali kalah. Jadi kalau diprediksi bakal naik jumlah kemenangannya sudah pasti, tapi naiknya sebanyak apa gue nggak tahu. Tinggal tergantung si pemain-pemainnya ini, dan yang bermasalah ini yang banyak dramanya nih, kayak KPJ gini, kalau mau lepas aja lah udahlah, daripada drama mulu, di Cleveland drama, di sini drama, nggak tahu deh, lepas aja lah udah. Tapi the future is bright buat Houston Rockets. Setiap tahun mungkin kita ngomong seperti itu, tapi kali ini pelatihnya beda. Ime Udoka, gue berharap banyak, fans-fansnya Rockets juga pasti berharap banyak mereka akan bisa, paling tidak kalau tahun lalu menangnya hanya 20 game, tahun ini harusnya sih di atas 30-an lebih game bisa menang lah, dengan komposisi pemain yang sudah ada dan dengan head coach barunya. Oke, segitu aja ya, 2 tim. Kali ini kita bahas 2 pertanyaan dari followers gue yang gue bahas. Banyak banget yang bakal kita bahas di episode selanjutnya. Pasti udah banyak yang nungguin pembahasan tentang Lakers, The Warriors, OKC, Victor Wembanyama, dan lain-lain. Kita akan bahas di episode selanjutnya. Cukup sampai di sini episode yang ini, gue nggak bisa panjang-panjang, mohon maaf ya, gue udah harus cabut, ada meeting lagi soalnya. So, thank you guys for watching episode 83. I'll see you guys on the next episode. I'm out.